Hai guys, jadi aku mau bahas mengenai soal tentang perguruan tinggi yang katanya tersier, pendidikan itu adalah tersier atau tidak wajib. Nah, apa sih tersier itu? Buat kalian yang belum tahu, aku kasih tahu. Nah, aku akan bacain artikel sumbernya dari CNN Indonesia. Kemendikbud respon isu UKT mahal. Perguruan tinggi itu tersier atau tidak wajib. Nah, menurut Sekretaris Kemendikbud, pendidikan perguruan tinggi adalah pendidikan tersier atau pendidikan tidak wajib. Jika perguruan tinggi adalah kebutuhan tersier, apakah pemerintah sudah membiayai pendidikan dasar dan menengah yang masuk program wajib belajar selama 12 tahun? Ayo. Dan itu adalah kebutuhan primer. Apakah pemerintah sudah membiayainya? Berdasarkan Undang-Undang 1945 alinea keempat, salah satu tujuan berdirinya NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan alasan biaya UKT mahal adalah dengan adanya peraturan baru dari Kemendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Karena itu dijadikan landasan utama para kampus untuk menentukan tarif besaran UKT. Dengan Kemendikbud meletakkan perguruan tinggi sebagai kebutuhan tersier, itu jelas sudah menyalahi amanah Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini aku mau bacain data per 31 Desember 2022, karena saya belum menemukan data 2023 dan 2024, maka saya akan bacakan data 2022. Nah, sebanyak 12,44 juta jiwa atau 4,5% penduduk Indonesia yang lulus sarjana atau S1. Penduduk dengan latar lulusan D3 sebanyak 3,56 juta jiwa atau 1,3%. Dan ini sempat membuat kaget Bapak Jokowi. Penduduk dengan latar belakang lulusan S2 sebanyak 882,113 jiwa atau 0,3% penduduk Indonesia. Sedangkan penduduk dengan lulusan S3 di Indonesia menjadi lulusan yang paling sedikit, yaitu sebesar 63.315 jiwa atau 0,0% dari total penduduk Indonesia. Dan bahkan Pak Jokowi sampai kaget. Jokowi kaget jumlah lulusan S2 dan S3 di Indonesia di bawah 1% populasi produktif. Tahu nggak sih, faktor utama anak tidak sekolah dan tidak lanjut ke perguruan tinggi adalah faktor ekonomi. Publikasi global, kuliah atau perguruan tinggi itu adalah pendidikan tersier. Di Indonesia pun seperti itu. Karena di Indonesia yang masuk dalam wajib belajar yaitu selama 12 tahun termasuk SD, SMP, dan SMA. Namun, kuliah terbukti memberi peningkatan pendapatan dan kesempatan bekerja, apalagi di Indonesia. Dan Kemenaker memproyeksi kesempatan kerja tahun 2024 masih didominasi peluang lulusan minimal sarjana atau S1. Apakah dengan mentersiarkan pendidikan perguruan tinggi, pemerintah akan mentersiarkan juga pekerjaan atau peluang kerja untuk lulusan S1? Atau mungkin dengan merawat kebodohan, apakah kekuasaan akan terawat?